Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami. Gimana kabarnya? Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengeklik video ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Teman-teman, sekarang ini kita di bulan Agustus tahun 2025, di mana kita sudah memasuki musim kemarau ya teman-teman. Di daerah saya sudah jarang sekali turun hujan, sudah 3 mingguan tidak turun hujan. Namun alhamdulillah beberapa pohon durian saya masih tetap bisa tumbuh subur, artinya daun trubus masih bermunculan. Merawat pohon durian di musim kemarau ada sedikit berbeda dengan merawat durian di musim penghujan ya teman-teman. Kalau di musim kemarau tentu saja kita akan dihadapkan tentang penyiraman, karena di musim kemarau itu kan jarang terjadi hujan ya teman-teman. Artinya berarti di saat musim kemarau penyiraman tidak dilakukan oleh alam, sehingga kita harus melakukan penyiraman. Nah, untuk itu ketersediaan air di musim kemarau itu sangat diperlukan. Jadi untuk teman-teman yang mau menanam pohon durian, pastikan dulu ketersediaan air agar di saat musim kemarau itu pohon durian tidak kekurangan air. Ini penting baik pada saat pohon durian itu masa pertumbuhan, masa vegetatif, maupun masa generatif, masa pembuahan. Masa vegetatif penting, tanaman butuh air karena terutama saat kita melakukan pemupukan. Jika kita lakukan pemupukan tanpa tersedianya air yang mencukupi, itu kan bisa berakibat pupuk yang kita berikan itu tidak terserap maksimal, karena beberapa unsur hara itu bisa diserap oleh tanaman melalui perakaran itu dengan perantara air teman-teman, atau terbawa oleh air. Sehingga jika hal ini terjadi, tentu saja pertumbuhan durian di saat musim kemarau itu bisa kurang maksimal, artinya ada sedikit keterhambatan. Jadi itu ya teman-teman, masalah penyiraman di musim kemarau. Kalau musim penghujan tentu saja kaitan penyiraman itu tidak masalah, karena di musim penghujan itu tanaman durian kita sudah disirami oleh alam atau oleh air hujan. Hanya saja yang diperlukan adalah tingkat keporosan tanah atau tingkat drainase, saluran pembuangan air itu harus diperhatikan. Artinya air hujan yang turun jangan sampai menggenangi atau membuat becek tanah sekitaran tanaman durian. Karena apa? Dengan kondisi yang becek, lahan terlalu basah, tanah terlalu basah, itu bisa mengakibatkan mudah tumbuhnya jamur patogen ya teman-teman, dan mungkin bisa saja menyebabkan akar durian menjadi busuk. Kemudian kaitan penyemprotan atau pemberian insektisida, fungisida, atau pemupukan secara foliar, itu juga bagian dari rawatan tanaman durian. Di saat musim kemarau tentu saja untuk penyemprotan insektisida dan fungisida itu cukup ringan ya teman-teman, karena di saat musim kemarau itu hujan, intensitas hujan cukup rendah, artinya pestisida yang kita berikan itu dampaknya terhadap daun durian itu akan lebih lama dibandingkan di saat musim penghujan. Artinya di saat musim kemarau itu, kalau saya biasanya untuk penyemprotan pestisida baik berupa insektisida maupun fungisida, itu saya hanya lakukan intervalnya 2 minggu sekali teman-teman. Ini beda di saat kita lakukan penyemprotan di musim penghujan, karena di saat musim penghujan itu daun lebih sering tercuci oleh air hujan. Tentu saja efek dari pestisida itu jauh lebih singkat dibandingkan di saat musim kemarau.
Sehingga untuk musim penghujan, interval penyemprotan itu biasanya jauh lebih sering. Untuk saya biasanya saya lakukan paling tidak seminggu sekali. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau musim kemarau itu jauh lebih ringan, intervalnya lebih panjang, 2 minggu sekali. Tapi untuk musim penghujan itu jauh lebih rutin, yaitu seminggu sekali. Dan juga teman-teman, di saat musim penghujan itu kan kondisinya jauh lebih lembab ya teman-teman, yang mana pada saat kondisi lembab itu tentu saja sangat disukai oleh patogen atau jamur yang sifatnya parasit. Jadi untuk musim penghujan karena kondisi lembab itu pertumbuhan patogen yang tidak kita harapkan, jamur-jamur yang sifatnya parasit itu biasanya lebih banyak tumbuh, sehingga pemberian fungisida dan juga insektisida itu lebih jauh dirutinkan di saat musim penghujan. Lagian juga biasanya dari pengalaman di saat musim penghujan itu untuk serangga, insek itu jauh lebih dahsyat ya teman-teman. Dari pengalaman saya itu di saat musim penghujan itu serangan hama itu lebih intens. Dari pengalaman saya itu jika musim penghujan saat muncul daun baru atau daun trubus itu membuka, itu harus segera dilakukan penyemprotan, karena biasanya kalau telat sedikit saja itu banyak daun yang bolong teman-teman, dimakan serangga, entah itu belalang atau serangga insek yang lainnya. Sedikit beda dengan musim kemarau, itu terlambat sedikit, biasanya agak lumayan teman-teman, artinya serangannya tidak separah di saat musim penghujan. Ya itu tadi, saya lakukan hanya penyemprotan 2 minggu sekali saja, masih cukup aman. Beda di saat di musim penghujan itu 1 minggu saja kita tanpa lakukan penyemprotan, itu sudah kita temukan daun muda itu sudah mulai bolong. Kalau di musim kemarau itu masih aman teman-teman, 2 minggu baru mulai kelihatan ada yang bolong. Jadi itu ya teman-teman, sedikit sharing dari saya tentang perawatan pohon durian, perbedaannya perawatan di musim kemarau dan di musim penghujan. Seperti biasa, jika teman-teman ada pendapat lain atau mau menambahkan atau mungkin saran, teman-teman bisa tulis di bagian kolom komentar. Oke, terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Terus dukung channel kami dengan like, comment, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.